Banyak orang itu melakukan perkara yang benar, tapi hatinya nggak menikmati. Tuhan nggak mau kita begitu dalam kekristenan atau dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan nggak mau kita itu menyembah Dia karena terpaksa. Kita memuji Dia karena ketakutan. Tuhan tidak mau kita berdoa karena ada perlu. Tuhan mau kita bersekutu. Karena itu kalimat ini indah, bukan adalah benar, adalah baik. Please enjoy your God. The greatest enjoyment, kenikmatan terbesar sebagai anak-anak Tuhan itu bukan apa yang Tuhan sediakan, tapi Tuhannya. Bukan berkatnya, tapi Tuhannya. Bukan janji-janji Tuhan, besok Tuhan akan melakukan apa, tapi Tuhannya hari ini. Tuhan kita sekarang, yang kita bisa nikmati adalah Tuhan Yesus. Adalah baik. Don't just do what's right. Enjoy doing it with your God. Jangan hanya melakukan apa yang benar. Adalah baik itu kayak, oh betapa indahnya. Kecaplah dan lihatlah, seperti bisa dirasa betapa baiknya Tuhan itu. Adalah baik juga menunjukkan bahwa memuji Tuhan itu penuh dengan faedah, sekalipun bukan untuk itu kita memujinya. Tapi ada banyak faedahnya. Nanti ya, ayat-ayat berikutnya saya jelaskan. Nanti ini ikut nyanyi. Ada nggak ada jemaat, ada nggak ada pendeta di sana, ikut nyanyi. Buka mulut kita, angkat suara kita. Orang bisu aja angkat suaranya yang tidak terdengar. Apalagi di tengah-tengah musik yang sedang ramai sekali. Saya pernah melihat dalam sebuah kebaktian, orang yang bisu tuli ikut nyanyi, tapi nggak keluar suaranya. Ikutlah menyanyi, karena Alkitab mengatakan di ayat 2, adalah baik untuk menyanyikan. Yang penting bukan hatinya, yang penting pujiannya. Ada kata I love you nggak diucapkan sekalipun sama-sama tahu, itu tetap tidak mengubah kehidupan seseorang sampai pasangannya mengucapkan aku mencintaimu. Berubahlah seluruh warna ruangan itu. Anak juga sama. Pokoknya papa tahu lah aku mengasihinya. Tidak sampai anak itu memeluk ayahnya dan berkata, "Pak, saya sayang papa." Itu mengubah relationship itu selamanya. Some things kalau beberapa hal kalau nggak pernah diutarakan, itu hanyalah pengetahuan, dan pengetahuan tidak mengubahkan. Tapi ketika diutarakan menjadi pengalaman antara dua insan. Dan ketika kita memuji Tuhan menjadi pengalaman antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Tahu nggak bangganya, senengnya ketika kita pertama kali melihat anak kita memanggil kita, "Mama." Anak saya, seingat saya dari tiga-tiga yang pertama dipanggil mamanya, ya sepatutnya mamanya yang melahirkannya, "Mam." Itu kata pertama. Betapa senangnya itu dipanggil daddy atau papa. Ada hal-hal tertentu waktu diutarakan, itu membuat yang mendengar orang tua itu berbunga-bunga. Tuhan itu menciptakan kita, bukan supaya kita masuk surga semata-mata. Tuhan menciptakan kita supaya kita sayang sama Dia. Ada hal-hal tertentu yang tidak pernah kita utarakan, apalagi kalau kita utarakan lewat melodi dan lagu, sekalipun suara kita itu pas-pasan, bersin aja, fales. Kalau saya, teman-teman selalu candanya, Ko Philip ini kalau lompat, kalau saya lagi menari-nari, kalau lagi ada pujian, kan saya suka lompat-lompat, karena saya ini nggak bisa. Tari-tarian dulu itu, kalau zaman saya SD itu, waduh saya paling belakang. Saya lompat aja katanya tidak tepat ketukan. Tapi saya tetap melompat. Karena Tuhan merasa, Tuhan saya tahu itu diterima oleh Tuhan. Saya tetap menari-nari seperti Daud. Sekalipun suara kita, kuncinya bisa ubah-ubah dalam satu lagu. Tapi Tuhan Yesus mendengarkan. Nggak apa-apa, jangan takut mengganggu orang lain. Apalagi kalau di dalam suasana pujian bersama-sama, ibadah, kebaktian, itu musiknya aja sudah keras, suara Anda tenggelam. Tapi jangan karena kita merasa suara saya nggak ada perbedaan. Saya nyanyi, nggak ada bedanya di gereja ini. Bedanya ke telinga Tuhan, ke kuping yang maha kuasa. Ada hal-hal tertentu yang nggak pernah Anda utarakan, akan tetap berada di dalam hatimu, tidak disampaikan Tuhan meskipun Tuhan maha tahu. Dan hal itu tidak akan mengubahkan kehidupanmu. Dan tidak akan menambahkan sesuatu dalam hubunganmu dengan Tuhanmu. Jadi, ikut nyanyi, partisipasi, buka mulut, angkat suara, jangan diem aja bahkan merem. Orang bisu aja buka mulutnya. Orang bisu tuli aja, ikuti nadanya, ikuti kata-katanya sekalipun nggak mendengar sesuatu, sunyi senyap dan hening di telinganya.
Bahkan saya sarankan ya, kalau pas saat teduh begini, sampai ujungnya, ikuti segala sesuatu.